Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiji Wahyuningsih, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 1 Sutojayan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah video uji kinerja praktik pembelajaran sebagai bentuk kompetensi guru dalam proses pembelajaran. Video praktik pembelajaran kali ini diambil di kelas 10 pada materi asuransi, bank, dan koperasi syariah sebagai wujud ekonomi umat yang maslahat. Model pembelajaran yang diambil yaitu deep learning dengan metode discovery learning. Melalui video kali ini, kami berharap dapat menampilkan proses pembelajaran yang aktif, interaktif, dan menyenangkan untuk peserta didik. Demikian pengantar dari kami. Mari kita saksikan video pembelajaran di kelas bersama-sama. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa kembali. Bisa memimpin untuk berdoa. Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya Rabbal alamin. Gimana kabarnya hari ini kalian? Ya, alhamdulillah baik ya. Ibu mau mengecek kehadiran hari ini. Kira-kira ada yang nggak masuk apa enggak ini? Revilia, Romanova, Salma, Celita, Windy, Yuda, Yolanda, Zelang. Ya, alhamdulillah hari ini masuk semua. Ya, silakan Kak. Pilih salah satu warna yang menggambarkanmu pada hari ini. Kalian pilih warna apa, Cah? Coba, yang warna merah ada nggak? Warna merah. Ada 1, 2. Cuma 2, Nak? 3. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ternyata Apa ini yang merah? Melambangkan semangat. Ya, kalau positifnya warna merah itu semangat, ya. Keberanian. Tapi negatifnya, jadi sebelum kita belajar, kita adakan kesepakatan. Yang pertama, kita belajar dengan tenang dan fokus. Setuju nggak kalian? Setuju. Oke. Yang kedua, kalau ada yang bertanya, silakan bisa angkat tangan. Ya, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Ya, obat hati itu salah satunya apa, Cah? Benar sekali, tadarus Al-Quran. Untuk itu, mari kita tadarus bersama-sama dulu. Yuk, di sini ada surat Al-Maidah ayat 2. Kita baca bersama-sama dari ta'awud dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa la tawanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Shadaqallahul adzim. Ya, artinya ada yang mau membaca? Bisa angkat tangan. Ya, sukarela. Kinan, silahkan dibaca. Ya, terima kasih ya, Kinan. Jadi surat Al-Maidah ayat 2 ini sejalan dengan materi yang akan kita bahas kali ini, Cah. Kalian tahu apa materi kita hari ini? Bab 4 terkait asuransi, koperasi, bank, syariah. Jadi landasan dalilnya itu diantaranya adalah dominasi usia 19 sampai 34 tahun. Nah, ini rata-rata usia produktif. Terus ada lagi, ini tembus 59 triliun. Provinsi dengan nominal pinjol tertinggi 2023. Ini ada Jawa Barat ya, Cah, yang paling tinggi. Terus pinjol ilegal bermunculan akibat lemahnya sistem hingga perilaku masyarakat yang konsumtif.
mengapa banyak orang tertarik menggunakan pinjaman online? Padahal ini beresiko. Dan apa kira-kira Islam memberi solusi atas masalah ini? Ya, mungkin ada yang mau berpendapat? Silakan. Ya, silakan Zilang. Orang bisa pinjol karena mudah dan cepat, Bu. Terus, kira-kira Islam memberi solusi apa? Padahal Islam menyarankan kita pakai cara yang lebih halal dan jauhi riba. Nah, bagus ya. Terima kasih Zilang. Ya, silakan ganti. Itu menarik karena itu pakai aplikasi langsung cair. Tapi resikonya besar. Padahal Islam memberi solusi yang membantu keuangan syariah yang lebih aman dan sesuai dengan aturan agama. Iya, benar sekali ya. Terima kasih. Ya, jadi seperti yang dikatakan Ganti, sekarang itu bermunculan aplikasi-aplikasi pinjaman online. Kalau kalian buka Play Store ya, banyak sekali Aku Laku, Aja Kredivo, banyak sekali ya aplikasi. Dengan aplikasi itu mereka bisa pinjam uang. Nah, ini yang memudahkan lagi, apalagi generasi milenial, generasi Z ya, yang diantara 19 sampai 34 tahun ini kan familiar dengan aplikasi. Akhirnya memang dengan dituntut konsumtif yang tinggi, mereka ingin mendapatkan uang, salah satunya dengan cara pinjol dan sebagainya itu. Padahal ada cara yang lain dengan cara syariah. Oke, yuk mungkin yang lainnya. Ya, silakan. Mudah terjebak pinjol, padahal Islam sudah mengingatkan supaya kita sabar, tawakal, dan mencari rezeki dengan cara halal. Baik, bagus ya. Tepuk tangan untuk Ya, imannya lemah, akhirnya tergiur oleh namanya pinjol. Ya, padahal kita sebenarnya istilahnya dalam Islam itu zuhud ya. Kita tuh diperintahkan untuk hidup sederhana ya. Dunia hanya sementara. Kita tidak selamanya ada di sini. Tapi ya memang karena lemahnya iman. Nah, satu lagi. Ya, silakan. Ya, Bayu. Ya, namun kita juga diajarkan bahwa kita harus hidup sederhana supaya kita tentukan luka yang benar. Nah, benar sekali ya. Beri aplaus untuk Bayu. Nah, ini tujuan pembelajaran kita, Cah. Jadi ada 4 ya. Yang pertama, menganalisis implementasi fikih muamalah dalam konteks ini yaitu asuransi, bank, dan koperasi syariah. Yang kedua, menyajikan paparan. Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, jadi fikih muamalah itu kan tersusun dari 2 kata ya. Yang pertama ada kata fikih, yang kedua ada kata muamalah. Fikih sendiri secara bahasa atau etimologi berarti pengertian atau pemahaman. Kemudian secara terminologi saya ambil dari Imam Syafi'i, salah satu imam madhab ya, yang notabene Yuk kita berdiri semuanya dulu. Yuk kita berdiri. Biar nggak tegang. Yuk. Siap. Let's go.
Bagus. Kita pindah. Good, very good. Yo, putar. Ya, excellent. Yo, clap. Kita repeat. Kalian siap? Say hey. Walk. Yo, bernafas. Swing. Jadi pingin. Jam, 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 jam. Ya. Jam, 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 jam. Jam, jam, sampai 2 menit bergetar. Ya, sudah ya, tepuk tangan semuanya. Ini yang koperasi kita lihat ini ya gambaran koperasi secara real. Koperasi BNI membangun paradigma baru koperasi Indonesia untuk menciptakan kolaborasi usaha koperasi. Koperasi syariah kita tawarkan teknik Indonesia. Koperasi BNI dibangun atas dasar semangat Bung Hatta untuk mewujudkan perekonomian masa depan Indonesia dan koperasi konsumen atau konsumen benteng muamalah Indonesia. Koperasi BNI bertekad kuat mewujudkan kesejahteraan bersama melalui koperasi yang mandiri, berkarakter dan bermartabat. Mandiri dalam pemodal, berkarakter dalam pemberdayaan dan bermartabat dalam pelayanan. Pada koperasi sektor keuangan, koperasi BNI bekerja dengan sistem operasional, simpanan, pinjaman dan pembiayaan menggunakan model BNI syariah. Merupakan sebuah. Kita masuk sesi diskusi. Silakan kita bentuk kelompok. Satu kelompok beranggotakan 5 sampai 6. Bisa dibuat kelompok, mejanya bisa gabung ya, 2 meja. Jadi 1. Ada 5 berarti 1, 2, 3. Yang 4, 5 di mana? Di tengah atau di sini? Monggo, silakan. Yuk kita bentuk kelompok yuk. Silakan perwakilan kelompok bisa maju ke depan untuk mengambil lembar diskusi ya. Kelompok 1, ya silakan. Ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nih, ya. Kelompok 5. Ya. Di situ tertulis petunjuk ya, Cak. Petunjuknya. Silakan. Pertama-tama kalian tulis anggota kelompok kalian. Kalau sudah ya, bacalah setiap topik dengan seksama, bisa di LKS, bisa di buku paket, ya. Kemudian diskusikan dengan kelompokmu berdasarkan pertanyaan yang disediakan. Jadi setiap kelompok ada 3 pertanyaan yang harus didiskusikan.
menyaksikan hasil diskusi kalian. Ya, silakan bisa maju ke depan dari kelompok 1 dulu. Oke, silakan bisa maju kelompok 1. Kami terkait pertanyaan tentang topik pertama yaitu Ya. pertanyaan pertama, mengapa banyak orang memilih pinjaman online? Karena prosesnya yang cepat dan mudah, syaratnya tidak sulit, lebih dan mudah, bisa dilakukan secara online tanpa dilakukan dampak positif dari dampak positif dapat membantu orang yang sulit secara cepat, memberikan akses bagi orang yang sulit cepat. Dampak negatifnya sangat tinggi dan memberikan berjenjang resiko penatian kerusakan psikis. Ya, bagaimana Islam memandang bunga hidup dalam pinjaman dalam Islam, bunga atau Islam disebutnya haram. Kita dianggap merupakan salah satu pihak yang dilarang, karena bisa menimbulkan dosa tidak. Kita lebih mengajukan bisa disediakan tanpa bunga atau tidak akan syariah. Yang kita dapat dari diskusi hari ini, sesuai yang kami dapat, mereka bahwa yang pinjaman online memang mudah dan cepat, namun berpikir bunga yang tinggi dan kami. Ini dalam Islam, bunga atau riba dilarang sehingga bisa untuk presentasi dalam sebuah atau dalam web. Ya, baik. Silakan bisa ditutup. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berapa di kelompok 1? Ya. Silakan bisa kembali. Selanjutnya persiapan kelompok 2 maju dan persiapan untuk kelompok 3 selanjutnya. Jadi kami akan membahas kami terkait ekonomi konvensional dan syariah. Topik diskusi kami adalah Islam berjual gorengan dan koperasi syariah. Pertanyaannya yang pertama adalah apa kelebihan koperasi syariah dibanding syariah? Kelebihan koperasi syariah yaitu berbeda pada prinsip kami yang melarang dengan dia melakukan hal yang baliknya, yaitu berprinsip pada sampai yang yang kedua, mengapa sih harganya hasil berdasarkan berdasarkan kesepakatan yang jelas, mau menghindari dibayar risiko. Yang ketiga, bagaimana koperasi syariah membantu masyarakat memberikan akses modal yang ini daya bunga, bisa memberikan dan membantu peningkatan kesalahan serta sarana menolong anda anggota. Dari pertanyaan tersebut dapat diambil kesimpulannya koperasi syariah menerapkan prinsip kita dan melarang riba serta pembagian skala proporsional. Negara yang tidak memberatkan pihak tertentu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk kelompok 3. Bisa kembali ke tempat. Silakan kelompok 4 untuk maju. Silakan hasil diskusi bisa dikumpulkan, bisa saya ambil, ya. Terima kasih. Setelah kalian berdiskusi, ini sudah mendapatkan beberapa kesimpulan, ya, bahwa harapannya, ya, kita ada namanya sistem syariah dalam Islam, ya, dan tujuannya yaitu lebih ke maslahat, ya, dan dengan prinsip tolong menolong. Harapannya kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Tidak, ya. Belajar muamalah ini bukan hanya tentang ekonomi, tetapi juga tentang membentuk sikap jujur, ya. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, saling tolong menolong.
Seperti halnya tadi dalam hadis riwayat Muslim bahwa ketika kita memberi kemudahan orang lain, Allah akan memudahkan urusan kita baik di dunia maupun di akhirat. Ya, itulah bekal yang akan membuat hidup kita lebih berarti. Baik, mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya dengan membahas materi bank syariah yang lebih mendetail. Untuk itu, marilah kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi video praktik pembelajaran di kelas. Kami berharap dengan video tersebut dapat memberikan inspirasi bagaimana proses pembelajaran berlangsung secara aktif, interaktif, dan menyenangkan untuk peserta didik, khususnya pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tentunya, kritik dan saran sangat kami harapkan agar tercapainya proses pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.